Kami kemarin tuh beli aja baru 2 hari mati. Ada yang kami punya baru beranak 1 minggu mati juga pernah. Paling utama itu kotorannya dulu. Kok sapi nggak mau dikombor itu kenapa gitu toh? Kami lihat kotorannya dulu kok bagus, tapi baru kami pegang telinganya. Loh kakak, oh dia demam. Karena satu bapak itu memang hobi. Dulu tuh bapak itu sukanya hewan. Dulu itu kan pemain burung juga. Setelah sekarang udah tua, ayo bu kita hobi tapi yang menghasilkan begitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Maimunah, istri dari Bapak Haji Sodo yang beralamatkan di Kedongori, RT 1 Andong, Boyolali. Saya sebagai pemilik atau owner dari peternakan Sido Mandiri Farm. Bapak itu dulu sebelum punya Mandiri Farm ini Mas, dulu itu Bapak punya usaha di Jakarta bakso. Tapi dulu Bapak itu pernah bercita-cita, pokoknya setelah aku tua aku pengen pulang kampung gitu toh. Nah setelah pulang kampung beberapa tahun, ya 1 tahun lah mungkin itu Bapak bengong ya mau ngapain gitu. Terus kami berembuk biar nggak bengong. Terus Bapak itu dulu kan sudah punya dasarnya anak dari dagang sapi, coron desa nih dagang sapi begitu. Akhirnya kami ayo gimana kalau kita usaha sapi gitu Mas. Mulainya kalau sekarang itu 1,5 tahun, itu berarti tahun 23 awal Mas. Kalau modal sih nggak punya Mas, itu sambil jalan aja ya. Kita punya uang dikit beli 1 sapi, terus pengen lagi beli 1 sapi lagi. Dulu itu kan kandangnya baru yang ini, baru yang kapasitasnya cuma 6 ekor. Beli satu nambah 1 gitu. Orang ya modalnya belum ada niat waktu itu, jadi seadanya dulu. Karena satu bapak itu memang hobi. Dulu tuh bapak itu sukanya hewan. Dulu itu kan pemain burung juga. Setelah sekarang udah tua, ayo bu kita hobi tapi yang menghasilkan begitu. Ya bisa jual beli sapi di sini, kita bisa jual pengemukan, atau yang paling utama itu kami jual pada waktu hari kurban Mas. Itu yang paling utama. Tapi kalau pas begini kalau ada yang butuh, kalau memang cocok boleh. Baru 28 ekor, yang jantan 24, yang betina baru 4. Rata-rata ya ada yang 16, 25, 30, ya sampai 50 adalah yang 60 mungkin. Itu pernah Mas aku Mas. Awal-awalan kami beternak itu kami ada yang kena 12 ekor itu. Itu penangannya selain disuntik diobatin, juga itu kebersihan paling utama. Itu yang paling pokok itu kebersihan. Divaksin itu penting, sama diobatin, jaga kebersihan itu yang paling utama. Setiap 2-3 minggu juga disemprot itu. Selamat semua Mas, tapi ada yang parah saat itu sampai deprok nggak bisa berdiri. Itu sampai sembuh total, tapi deproknya cuma 3 hari sih. Penyembuhan itu total 7 bulan baru sembuh. Sekarang jadi besar sekali itu, sudah gede. Alhamdulillah itu nggak ada yang meninggal. Ya itu Mas, jam 5 pagi itu biasanya dikasih jerami ya. Setelah itu harus semua disemprot. Sapi dimandiin itu setiap pagi. Kalau sore itu semprot harus juga. Setelah ditimpal kotorannya itu harus semprot juga, tapi nggak dimandiin kalau sore, cuman sekali semprot. Itu harus, kalau kami wajib, terutama yang kuku-kukunya itu harus disemprot bersih, kuku itu terutama. Kalau di sini Mas, biasanya dikumpulin ada kami bikin lubang gitu ya. Setelah penuh nanti diangkut dibawa ke sawah untuk pupuk rumputnya. Jadi kita nggak usah beli pupuk urea atau pupuk yang lain, kita pupuk kandang mawon. Vaksin itu cuma sekali doang, cuma sekali. Yang rutinnya itu 3 bulan sekali obat cacing. Ada Mas banyak, terutama pas musim hujan begini. Itu sangat rentan sekali dengan diare, itu paling cepat diare sama demam. Tapi kalau cuma diare itu, kalau kami di kandang kami itu bisa kami kasih diapet itu 1 atau 2 kali. Tapi kalau nggak sembuh baru kami suntikkan. Kotorannya itu berair. Tapi kalau demam itu biasanya kupingnya itu, telinganya itu dingin sekali kayak es. Itu demam biasa itu. Itu lebih mudah penanganannya. Dikasih kalau kami paracetamol. Tapi kalau 1-2 kali nggak sembuh ya baru disuntikkan. Iya itu utama. Paling utama itu kotorannya dulu. Kok sapi nggak mau dikombor itu kenapa gitu toh? Kami lihat kotorannya dulu kok bagus, tapi baru kami pegang telinganya. Loh kakak, oh dia demam. Kami
ini sudah ada yang nyuplai Mas. Itu terutama jerami ya. Jerami itu sebulan bisa 4 sampai 5 kali. Kalau katul juga sudah ada. Kalau pakan yang utama Nutrifit sama apa itu juga sudah ada yang nyuplai. Kalau suket rumput itu nanam sendiri. Kami lebih mengutamakan di hari kurban. Tapi kalau ada yang butuh sewaktu-waktu juga boleh, bisa. Kalau selama ini kalau di daerah sini alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh kan kami lewat Facebook. Ada Mas, kami kemarin tuh beli aja baru 2 hari mati. Ada yang kami punya baru beranak 1 minggu mati juga pernah. Itu paling pahit. Enggak, kalau yang kemarin itu baru kecil 15, sama yang betina itu berapa? Dulu belinya 16. Untuk para pemula peternak sapi ya, yang penting utama itu jaga kebersihan, itu paling utama. Itu paling utama Mas. Kalau yang lain-lain nanti bisa jalan dengan sendirinya. Yang paling pokoknya harus bersih tempat itu. Harus tahu trik-trik gimana caranya sapi itu bisa berkembang, makan dengan mudah nggih. Harus tahu persis itu. Bagaimana caranya biar sapi itu makannya gampang. Itu paling utama. Kalau tempat kami itu cuma apa ya, ampas tahu, bekatul, sama polar, Nutrifit sama pelet aja, itu ada 5 jenis. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lariso, atau boleh hubungi nomor kami 082332750636 atau 081293972222. Terima kasih.